Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Jumpa lagi di dalam Lawatan Hati. Lawatan hati kita pada hari ini bertemakan Ku percaya janjimu. Terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-6, begini bunyi firman Tuhan. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, saya yakin bahwa kita pernah berjanji kepada seseorang dan mungkin juga kita pernah mengingkari janji itu. Atau demikian juga dengan orang lain pernah berjanji kepada kita dan orang lain pun juga pernah mengingkari janjinya kepada kita. Kalau janji manusia, kita katakan manusia itu bisa saja mengingkarinya atau manusia itu bisa saja tidak menepati janjinya. Bagaimana dengan Tuhan? Ketika kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang senantiasa dapat kita percayai, demikian juga dengan janji-janjinya, maka kita percaya bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Nah, saudara, kita akan belajar bersama-sama dari proses janji di mana Tuhan pernah berjanji kepada Abram dan janji itu digenapinya. Tetapi sekali lagi sebagai manusia, kita katakan juga Abram juga sebagai manusia, apa yang terjadi di dalam kehidupan Abram ketika dia menerima janji Tuhan? Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12, Abram dijanjikan kepada Tuhan, yaitu menjadi bangsa yang besar, menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Abram menjadi nama yang masyhur di seluruh dunia ini. Tetapi menjadi bangsa yang besar, tentunya ini menjadi pergumulan Abram secara pribadi. Karena pada waktu dia dijanjikan itu dia belum memiliki keturunan. Bahkan di dalam perjalanannya Abram sadar betul di dalam pemikirannya dia secara manusia, mungkin Tuhan akan memberkati keturunannya melalui orang lain. Maka saudara, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-15, ketika Tuhan menegaskan sekali lagi bahwa dia akan menepati janjinya, Abram dengan jujur dia katakan bahwa melalui keturunan Eliasar, yaitu orang yang menjadi kepercayaan Abraham, disitulah keturunan Abraham akan dinyatakan. Tetapi sekali lagi Tuhan menegaskan dan bahkan meminta Abram untuk melihat bintang-bintang di langit, dan Abram disuruh untuk menghitungnya bintang-bintang di langit itu. Dan demikianlah Tuhan itu berjanji bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang-bintang di langit. Saudara, dalam ayat yang ke-6 dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan apa yang menjadi kepercayaan Abraham itu sebagai sebuah kebenaran. Saudara, inilah yang menarik ketika kita belajar dari bapa beriman, yaitu Abram. Kalau kita perhatikan apa yang sesungguhnya sedang terjadi di dalam kehidupan Abram, ketika dia katakan, aku percaya. Saudara, saya yakin bahwa percaya kepada janji Tuhan, itu bukan kita maknai bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada kita itu segera dipenuhi menurut kehendak kita. Apa yang Tuhan telah firmankan itu harus digenapi pada waktu itu juga, atau saat kita memerlukan. Saudara, apa yang terjadi ketika Abram mempercayai
apa yang Tuhan janjikan itu. Yang pertama, saudara, saya melihat bahwa Abram tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Saudara, Abram tetap berjalan di dalam rencana Tuhan, itu berarti Abram harus menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Relasi yang baik inilah yang memungkinkan seseorang berjalan dalam rencana Tuhan. Dan relasi yang baik ini dibutuhkan supaya kita tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Saudara, ketika Tuhan merencanakan sesuatu di dalam kehidupan kita, dan kita tidak pernah punya relasi dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan? Oleh sebab itu, saudara, berjalan dalam rencana Tuhan, itu harus diimbangi dengan relasi kita yang baik dengan Tuhan. Saudara, yang kedua, saya melihat bahwa percaya kepada janji Tuhan itu juga harus diimbangi dengan setia dalam jalan Tuhan. Saudara, setia dalam jalan Tuhan ini yang saya kira tidak bisa dihitung sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Setia pada jalan Tuhan itu berarti kita siap untuk menghadapi semua tantangan yang ada di depan kita. Sesuatu yang kelihatannya baik, sesuatu yang kelihatannya ini adalah jalan Tuhan, kita harus berhati-hati karena kita harus tetap setia kepada jalan Tuhan. Saudara, ketika Abram menanti-nanti tidak ada keturunan, maka Sarai istrinya menganjurkan untuk Abram mengambil Hagar. Dan ternyata Tuhan katakan, bukan itu. Ketika Abraham memasuki pasalnya yang ke-15, ketika Tuhan mengingatkan janjinya lagi, nah, waktu itu Abraham langsung berpikir, kalau begitu Eliezer, keturunan dari Eliezer yang menjadi orang yang setia kepada Abraham, itulah yang akan menjadi keturunannya. Ternyata Tuhan berkata tidak. Saudara, setia dalam jalan Tuhan, kita tahu ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, tetapi kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, perhatikan janji yang Tuhan berikan ketika Abraham berumur 75 tahun, sampai janji itu digenapi, kurang lebih umur 99 tahun. Ada kurang lebih 24 sampai 25 tahun janji itu diberikan. Kalau kita menghitung waktu, saudara, kita akan katakan lama sekali. Kalau kita hanya menghitung jumlah waktu yang dilalui Abraham, 25 tahun itu bukan perjalanan yang singkat, perjalanan yang sangat lama sekali. Tetapi setia dalam jalan Tuhan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa percaya pada janji Tuhan? Kita diingatkan sekali lagi, kita terus boleh berjalan dalam rencana Tuhan. Kita terus harus setia dalam jalan Tuhan. Dan saudara, biarlah janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan melalui kebenaran firman-Nya itu terus boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan mari kita percaya janji Tuhan itu ada di dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya. Janji Tuhan itu ada di dalam Alkitab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan mari kita menjadi orang-orang yang bertekun untuk membaca, merenungkan, dan menggumulkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi hari-hari yang indah ketika kita melewati bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah sungguh, saudara,
tema "Ku percaya kepada janjimu" itu senantiasa dapat kita pegang, karena Tuhan yang berjanji adalah ya dan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian.